A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jaa bidinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala nikmat, khususnya nikmat sehat, nikmat sempat kita bergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya salat subuh berjamaah. Salat subuh ini adalah merupakan salat yang luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan karena subuh penuh dengan keberkahan. Kalaulah tadi kita sebelum melakukan sholat subuhnya itu ada sholat yang luar biasa, yaitu kita melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Itu 2 rakaat yang luar biasa. 2 rakaatnya ini diibaratkan oleh Nabi dengan sholatul fajr, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Artinya kalau kita melakukan 2 rakaat fajar itu, maka Nabi menyatakan itu masih lebih baik daripada kita memiliki dunia beserta isinya. Saking luar biasanya ibadah sholat subuh, sholat sunnahnya saja sudah luar biasa dahsyat, apalagi sholat subuhnya. Sholat subuhnya ini mendapatkan jaminan-jaminan dari Allah Subhanahu wa taala luar biasa. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita keistimewaan, di antaranya orang yang melakukan sholat subuh dan sholat subuhnya berjamaah di masjid itu seperti orang melakukan sholat malam secara keseluruhan. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fil jamaah wa huwa ka'anna salatul laili kulluh. Siapapun yang melakukan sholat subuhnya dengan berjamaah seperti orang melakukan sholat malam secara keseluruhan. Ini luar biasa keistimewaan sholat subuh. Bukan hanya itu, orang yang melakukan sholat subuhnya dan sholat subuhnya berjamaah di masjid itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man shalla subhi fil jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Siapapun yang melakukan sholat subuhnya dan dia melakukan sholat subuh berjamaah di masjid, fa huwa fi dhimmatillah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat salat atau zimmah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fi dhimmatillah, dia di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa kehebatan daripada salat subuh dengan berjamaah. Maka ini harus terus kita istiqomahkan, kita biasakan untuk melakukan sholat subuh dengan berjamaah agar kita senantiasa mendapatkan yaitu keistimewaan yang luar biasa. Kita lihat
Hari ini insyaallah yang akan kita kaji surah Al-Baqarah ayat yang ke-30. Di dalam surah Al-Baqarah ini, ayat yang ke-30 ini memiliki satu keistimewaan yang luar biasa di saat Allah Subhanahu wa taala mau menciptakan Nabi kita Adam alaihissalam. Di saat Nabi kita Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah diumumkan kepada para malaikat penghuni surga pada saat itu, diumumkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada malaikat akan diciptakannya Nabi kita Adam alaihi salam. Penciptaan Nabi kita Adam alaihi salam. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa id qala, dan ingatlah, qala Allah Subhanahu wa taala berfirman, rabbuka, yaitu Tuhan kamu wahai Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada siapa? Lil malaikati, kepada para malaikat. Apa isinya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku akan ciptakan di atas bumi itu seorang khalifah. Khalifah itu bagaimana? Apa itu khalifah? Beberapa ulama tafsir memberikan penjelasan khalifah itu yaitu qauman yahlufu ba'dahum ba'da, yaitu satu kaum yang senantiasa silih berganti satu dengan yang lain. Satu kaum yang senantiasa memimpin satu dengan yang lain. Qarnan ba'da qarnin, yaitu dari satu masa kepada masa yang lain. Ini yang disebut khalifah. Ada juga pemaham khalifah alladzi yahlufu fi tanfidhi ahkamillah, yaitu orang-orang yang menggantikan di atas bumi ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam dan anak cucu Nabi kita Adam alaihissalam. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada para malaikat ini, bukan terus Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu berita itu akan dikabarkan kepada malaikat ini sesuatu musyawarah. Ini mengajarkan kepada kita, di dalam beberapa ulama disebutkan ta'lim li ibadil musyawarah fil umur, mengajarkan kepada hamba-hambanya agar senantiasa bermusyawarah di dalam segala urusan. Jadi di saat Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada para malaikat itu adalah satu pelajaran besar bagi kita semuanya. Allah ingin agar kita semuanya senantiasa bermusyawarah di dalam segala macam urusan. Maka pada saat itu para malaikat memberikan satu pertanyaan. Kalau kalimatnya seakan-akan iktirat, perlawanan, penentangan, sebenarnya tidak. Qalu, bukan merupakan protes di sini. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ini ayat bukan merupakan protes daripada para malaikat, akan tetapi para malaikat itu ingin mengetahui apa sih hikmah dari penciptaan, yaitu Nabi Adam alaihissalam di atas bumi. Padahal biasanya manusia itu senantiasa melakukan kerusakan di atas bumi ini dan menumpahkan darah.
Maka di dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan qalu, berkatalah. Siapa yang berkata? Para malaikat. Apa isinya? Qalu ataj'alu fiha, ya Allah, apakah engkau menjadikan fiha, di atas bumi ini, may yufsidu fiha, orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan, fiha, di atas bumi ini, wa yasfikud dima, dan mereka senantiasa menumpahkan darah. Nah, ini para malaikat memberikan satu alasan sambil menanyakan apa hikmah dari penciptaan Nabi kita Adam alaihissalam. Padahal para malaikat itu tahu bahwasanya manusia itu biasanya adalah orang-orang yang senantiasa melakukan kerusakan di atas bumi dan senantiasa menumpahkan darah di atas bumi ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini bukan merupakan protesnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi para malaikat itu ingin mengetahui hikmah di balik penciptaan Nabi kita Adam alaihi salam, yang pada saat itu biasanya para manusia itu kebiasaannya adalah yufsidu fiha, melakukan kerusakan di atas bumi dan menumpahkan darah di atas bumi ini. Ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan seperti itu. Maka pada saat itu para malaikat itu menyatakan dirinya, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wa nahnu, sedangkan kami ini, kata para malaikat, nusabbihu, senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, bihamdika, dengan mengagungkan, dengan mensucikan Engkau ya Allah, wa nuqaddisu lak, dengan mengagungkan Engkau ya Allah. Jadi tugas malaikat itu senantiasa terus menerus bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, 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 subhanallah. Kapanpun, dimanapun, malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita manusia. Apa perbedaannya? Kalau kita ini senantiasa diajari oleh Nabi untuk senantiasa beristighfar, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, senantiasa diajarkan oleh Nabi untuk beristighfar. Apa perbedaannya? Karena malaikat itu tidak pernah melakukan perbuatan dosa, sehingga Allah mengungkapkan la ya'sunallaha ma amarahum. Para malaikat itu tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan di saat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ya'sunallah, tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan. Maka karena tidak pernah melakukan perbuatan kemaksiatan, jarang kalimat istighfar diucapkan. Maka setelah itu malaikat senantiasa mengucapkan tasbih, subhanallah, 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 subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Malaikat senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beda dengan kita manusia. Nabi mengajarkan agar kita senantiasa beristighfar sehari minim 70 sampai 100 kali. Kenapa? Karena kita manusia pasti banyak melakukan perbuatan kejahatan, kemaksiatan yang kita lakukan. Sehingga Nabi menyatakan di dalam satu sabdanya, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', setiap anak Adam pasti pernah melakukan perbuatan salah, pasti, tanpa terkecuali siapapun. Adapun orang yang baik itu, kata Nabi, wa khairu khatta'in at-tawwabun,
orang-orang yang terbaik itu, orang-orang yang di saat melakukan kesalahan itu adalah mereka senantiasa bertobat kepada Allah, mengucapkan kalimat taubat, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, atau agak panjang lagi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ini kalimat istighfar yang pada saat itu senantiasa harus kita ucapkan. Nabi mengajarkan 70 kali sampai 100 kali sehari, karena banyaknya dosa yang pernah kita lakukan. Malaikat tidak dengan kalimat subhanallah, 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 senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di saat malaikat itu menyatakan dirinya senantiasa bertasbih kepada Allah dan dia meminta hikmah dari penciptaan Nabi kita Adam alaihissalam, yang pada saat itu sambil mengucapkan satu alasan bahwasanya manusia itu senantiasa melakukan perbuatan kerusakan di atas bumi dan menumpahkan darah, Allah memberikan jawaban. Apa jawaban Allah? Qala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku mengetahui apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apapun yang tidak diketahui oleh para malaikat pun. Para malaikat itu ilmunya juga terbatas, tidak mengetahui sesuatu kecuali diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti di dalam ayat-ayat yang akan kita kaji, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengajarkan malaikat itu tidak langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi melalui Nabi kita Adam alaihi salam. Ini yang akan kita kaji di dalam ayat-ayat berikutnya. Inilah satu ayat yang menjelaskan kepada kita bagaimana penciptaan Nabi kita Adam alaihi salam. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan atau akan menciptakan Nabi kita Adam alaihissalam, Allah mengajarkan kepada kita untuk bermusyawarah. Bermusyawarahnya Allah dengan para malaikat itu wujud pengajaran kepada kita manusia agar di saat kita ini bertindak maka bermusyawarah lebih dahulu. Yang kedua yang bisa kita ambil bahwasanya beda antara malaikat dengan kita manusia. Kalau malaikat itu senantiasa bertasbih kepada Allah, diajarkan oleh Allah untuk bertasbih, kita manusia tidak diajarkan oleh Nabi agar senantiasa beristighfar karena banyaknya dosa-dosa yang kita lakukan. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, insyaallah akan kita teruskan besok pada ayat berikutnya, ayat yang ke-31 dan ayat-ayat berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Nabi kita Adam alaihissalam ilmu, yang ilmu itu nantinya diajarkan kepada para malaikat. Inilah ayat-ayat yang kita kaji, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Mari kita tutup kajian kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.